Nisa, kita sampai pada penghujung acara ini, sesi terakhir. Tadi kita membahas tentang apa prinsip-prinsip dasar yang harus kita tegakkan gitu untuk menghadirkan pendidikan untuk semua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada kekhawatiran karena masalahnya ini kan di dalam benak pemerintah, pendidikan tinggi, konstruksi berpikirnya sudah dalam tanda petik sesat lah gitu ya. Nah, oke, tidak ada BHP, tapi nanti dibikinlah aturan-aturan yang seperti apa gitu ya. Nah, Mas Taufik ngawalnya seperti apa ini? Ya, kita memang harus mewaspadai ya, adanya keinginan-keinginan untuk menghidupkan kembali semangat BHP, gitu ya. Kalau menurut kita, karena kita pakai istilah BHP yang sudah menjadi almarhum, berarti dia sudah dikubur, jangan dia dihidupkan kembali, gitu. Nah, oleh karena itu momentumnya sangat baik, duduk bersama bagi pihak yang pendukung BHP, bagi pihak yang menolak BHP, bagi semua pemerhati pendidikan, ya untuk mengevaluasi satu persatu, menjawab beberapa pertanyaan seperti mengapa pendidikan di Indonesia sekarang menjadi mahal, apa sebabnya, bagaimana caranya untuk kemudian menekan standar biaya pendidikan, standarnya dulu, gitu ya. Kemudian mekanisme apa yang membuat akses pendidikan menjadi sulit? Coba evaluasi mekanisme-mekanisme yang sudah berjalan. Ya, cari best practices gitu ya. Mana yang terbaik, mana yang ternyata mekanisme membuat itu menjadi buruk, diperbaiki satu-satu. Yang kedua, soal pilihan kebijakan. Di hasil evaluasi ini kan kita harus membuat satu kebijakan. Kebijakan apa yang paling tepat dia, paling efisien ya untuk bisa membuat tujuan-tujuan yang kita hendak capai itu terjadi. Nah, sama juga pasti kita dahulu evaluasi apa yang kurang, apa yang salah, apa yang sudah bagus kita perbaiki, kita lanjutkan, apa yang salah harus kita perbaiki. Nah, ini saatnya, janganlah kemudian kita masih bertahan di dalam posisi-posisi yang masing-masing sehingga yang ada ya cuma politik pendidikan akhirnya. Jangan. Ini pendidikan adalah milik kita semua dan tugas kita semua untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu tadi. Nah, itu persoalan utama. Jadi tetap tahapan berikutnya kita menghimbau kepada Kementerian Pendidikan Nasional, cobalah jangan berusaha menghidupkan semangat BHP lagi. Duduk ajak undang banyak pihak, kita duduk bersama dan kita rumuskan kembali tatanan sistem pendidikan nasional menurut semangat dari Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi kalau kita lihat dari semangat tadi ya Mas Taufik katakan itu, kemudian dilihat dari tuntutan juga bahwa best quality membutuhkan juga semacam support dana yang memadai. Apa sebetulnya yang menjadi tantangan terbesar dunia pendidikan tinggi, utamanya di perguruan tinggi negeri ini, mengubah paradigma menuju pada cita-cita bersama, sehingga kita ingat ya, kalau saya dari keluarga miskin dan syukur bisa sampai ke perguruan tinggi dengan bayar uang yang orang tua saya masih mampu lah gitu. Jadi apa nih, paradigma seperti apa, mindset seperti apa yang harus muncul untuk menghadirkan keseimbangan dari berbagai tuntutan ini? Ya. Saya pikir yang pertama harus dilakukan adalah mengembalikan fungsi pendidikan tinggi itu untuk menyeleksi orang-orang terbaik, bukan orang-orang terkaya. Dan kalau lebih spesifik lagi, jangan pernah menggunakan uang, entah namanya uang sumbangan atau uang apapun, sebagai bagian dari kriteria masuk perguruan tinggi negeri khususnya. Jadi bagaimana cara menyeleksinya? Menyeleksi dengan kemampuan akademik, pure kemampuan akademik. Nah, kemudian nanti masuk baru kita bicara masalah ekonomi, siapa yang bisa bayar lebih banyak, siapa yang harus dibantu dan sebagainya. Termasuk kalau ada program beasiswa dan sebagainya dari orang yang sudah masuk. Jadi dari proses itu kemudian nanti kita yakinkan bahwa orang-orang yang masuk perguruan tinggi itu adalah orang-orang yang terbaik secara akademis, bukan yang paling kaya. Dan kalau itu perlu dilakukan dengan merubah peraturan, mari kita rubah peraturannya. Kalau perlu dilakukan dengan membuat peraturan, mari kita buat peraturannya. Atau kalau itu bisa dilakukan dengan mencabut suatu peraturan, mari kita cabut
peraturannya. Nah ini gitu. Jadi ini yang saya kira koreksi terbesar yang kita harus lakukan adalah jangan menggunakan uang sebagai bagian dari kriteria masuk ke perguruan tinggi, khususnya apalagi negeri. Itu menurut saya sudah sampai pada level menurut saya kejahatan. Gitu. Jadi ya kejahatan kenapa dibiarkan oleh negara gitu? Ya itu harus. Kalau negara kan punya alat kontrol misalnya, kalian udah sesat. Kalau kalian masih lakukan terus, dana APBN saya stop, kan bisa sebetulnya. Tapi karena ini ada restu kan dari pengemban kebijakan ini kan, kejahatan negara. Kejahatan negara. Ya, betul. Saya terus terang makanya harus saya terus terang tidak ingin menyalahkan pengelola pendidikan tinggi. Mereka kan begitu karena diberi otoritas, mereka diberikan yang tadi saya sebut otonomi seluas-luasnya. Otonomi ya di bidang akademik udah pasti. Kalau di bidang non akademik saya pikir nggak bisa 100% lah. Jadi harus ada tetap kontrol dari pemerintah untuk hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi jangan dilepas semuanya kalau menurut saya.